Arvin, Hendra, Askia, Feris, Amel, Sesa, Ragil, Ilma, Afila. Semuanya masuk ya, berarti ya. Coba dirapikan mejanya, tempat duduknya itu, bajunya yang belum rapi, pencinya yang miring-miring itu biar kelihatan ganteng. Anak-anak, sebelum belajar pada hari ini kita mulai dengan berdoa dulu ya, seperti biasanya. Kita minta tolong Mas Ragil untuk memimpin. Teman-teman, sebelum belajar kali ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, biar suasananya tidak tegang ya. Bu Miftah pengen kalian bisa konsentrasi ketika belajar. Ikuti Bu Miftah. Kalau Bu Miftah bilang tepuk 1, sebelah kanan. Mana kanan? Ya, coba 1, kanan ya. Kalau Bu Miftah bilang 2, berarti kanan kiri. Bisa? Ya, coba 2, 4, 5, 5, 2 kali tepuk 5. Iya, bagus. Tepuk tangan buat kita semuanya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un. Sebelum kita lanjut belajar tentang surat Al-Ma'un, masih ingatkah kalian kemarin kita belajar tentang apa? Asmaul Husna yang kita pelajari ada berapa? 5. Masih ingat kalian? Saya coba sebutkan yang pertama. Al-Qawiyu, yang kedua. Al-Qayyum, yang ketiga. Al-Muhyi, yang keempat. Al-Baqi, dan yang kelima. Al-Muhyi, betul. 5 Asmaul Husna itu yang kita pelajari kemarin. Untuk hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Kita akan belajar membaca surat Al-Ma'un. Yang kedua, kita akan belajar tentang isi kandungan surat Al-Ma'un. Itu ya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian keluarkan buku tulis, buku paket dan alat. Sudah dikeluarkan? Siapa yang tahu surat Al-Ma'un ada di halaman berapa? Halaman 10. Silakan dibuka halaman 10. Anak-anak, di rumah apakah kalian mengaji? Kalian pernah membaca surat Al-Ma'un? Dalam membaca surat Al-Ma'un, dalam membaca Al-Quran, ketika kalian perhatikan ketika membaca Al-Quran, apa? Tajwidnya, betul. Apa lagi? Makhrajnya. Tajwid dan makhrajnya harus diperhatikan. Ada yang tahu tajwid itu apa?
pelajari, coba sih kita baca bersama dulu. Oke, kita baca bersama, diawali dengan ta'awudz dan diakhiri dengan bismillah. Ta'awudz basmalah. Ada yang membaca tiap ayat per anak. Saya coba ayat pertama Mas Ragil baca. Saya coba kalau aita bukan kalau ain itu pakai alif bukan baca. Coba kalau aita ayat kedua coba bahas iya. Ayat ketiga, siapa Mbak Amel? Ya, tapi Mbak Amel lebih memperhatikan huruf ainnya. Ala, pakai ain G. Tadi Mbak Amel ala, itu ya, pakai alif ya. Tolong ainnya lebih diperlihatkan lagi, bukan lagi ke bawahnya. Saya coba a, lebih keras lagi a. To'a pakai ain ya. La yaquddu ala ta'amil miskin itu ya. Coba ayat keempat coba Mas Abid. Ayat kelima Mbak Afila. Ayat ke-6 Mbak Sesa. Ditutup Mbak Felis. Ayat ke-7 jadi ketika kita membaca Al-Quran diperhatikan makhrajnya. Lagi bunyi ain alif. Ini akan kita tampilkan sebuah video pembelajaran tentang isi kandungan surat Al-Maun. Jadi tolong nanti kalian perhatikan video tersebut serta kalian tulis hal-hal penting yang ada dalam penjelasan dalam video. Oke? Diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Maun adalah surat ke-107 dalam urutan Al-Quran. Surat Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Dan surat Al-Maun diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Nah, selanjutnya untuk memahami makna Quran surat Al-Maun, mari kita perhatikan terlebih dahulu arti atau terjemah dari Quran surat Al-Maun berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan artinya? Makanannya dilahap sendiri saja. Dia tidak memikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban Ini sholat, masih pertengahan ya, pertengahan penjelasan dari surat Al-Maun. Tadi dijelaskan, surat Al-Maun menjelaskan apa? Orang yang mendustakan agama. Di situ disebutkan ciri-ciri pendusta agama. Yang pertama itu apa? Orang yang membagi anak yatim. Kamu tahu orang yang membagi anak yatim itu yang seperti apa? Olok-oloknya apa? Olok-oloknya menghina, membentak.
beliau sudah ditinggal wafat oleh ayahnya ketika masih dalam keadaan kandungan. Ada di dalam kandungan. Oke. Nabi Muhammad juga berpesan kepada kita. Kita itu disuruh untuk menyayangi anak yatim. Beliau berkata, barang siapa yang mau menyayangi anak yatim, maka orang tersebut akan berdekatan dengan Nabi Muhammad seperti dua jari. Ya, siapa yang tahu isyarat dua jari? Ini Nabi Muhammad dan ini orang yang menyayangi anak yatim. Oke, Nabi Muhammad dan orang yang menyayangi anak yatim. Nabi Muhammad dan orang yang menyayangi anak yatim, mereka keadaannya berdekatan tanpa ada penghak. Jadi betul, ini adalah kondisi orang yang menyayangi anak yatim dengan Nabi Muhammad ketika di surga. Oke, mereka akan berdekatan dengan Nabi Muhammad. Itu salah satu keutamaan bagi orang yang mau menyayangi anak yatim. Terus, ciri-ciri pendusta agama yang iya, tidak mau memberi makan orang miskin. Sikap yang benar terhadap orang miskin, orang yang kekurangan itu seperti apa? Membantunya, terus memberikan makanan, terus memberi sedekah, terus apa lagi? Menyayangi. Bolehkah kita pelit terhadap orang miskin? Tidak. Bahkan tidak hanya pada orang miskin saja, orang yang tidak miskin atau orang yang mampu itu pun kita tidak boleh pelit. Kita harus membiasakan sikap berbagi. Oke? Kenapa kita harus berbagi? Orang kalau dikasih sesuatu senang nggak rasanya? Senang. Ayo kembali pada diri kalian masing-masing. Umpama Mbak Ilma ini punya kue, terus Mbak Ilma mau berbagi sama Mbak Askia. Kira-kira Mbak Askia senang nggak kalau dikasih sama Mbak Ilma? Senang. Kalau kita membuat orang bahagia, apakah kita juga merasakan bahagia? Iya. Kalau kita membuat orang bahagia, maka Allah juga akan membuat kita bahagia. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, maka akan kembali pula pada diri kita. Itu yang ketiga, apa? Orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Apa maksudnya? Orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Orang yang tidak mau menolong. Kalau ada orang, teman kita, tetangga kita merasa kesusahan, apa yang kita lakukan? Menolongnya. Coba Mas Abid. Mas Abid punya tetangga? Punya. Tetangganya Mas Abid pernah kesulitan? Pernah. Contohnya kesulitan apa? Tidak punya uang. Apa yang dilakukan sama Mas Abid? Bersedekah kepadanya. Bersedekah meskipun tidak banyak, sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Tidak apa? Oh, kalau ada teman, saudara, siapapun, meskipun kita tidak kenal dengan orang itu, kita dari jalan raya dalam keadaan tamu, ada orang jatuh, tabrakan. Apa yang kita lakukan? Ya, jangan sampai kita berbuat acuh. Acuh itu tidak peduli. Jadi penjelasan Bu Ifta tentang isi surat Al-Maun. Ayo, mungkin ada yang bertanya? Saya Bu. Oke, Mas Indra. Kenapa kita saat beramal menggunakan niat ria? Kok amal kita harus semua? Kenapa ketika kita berbuat baik, tapi kita riya, terus amal kita, pahala kita kok hangus, gitu ya maksudnya ya? Kenapa? Ya, ada yang ingin menjawab? Oke, Mbak Vila. Karena Allah tidak suka orang yang riya. Boleh. Ada yang ingin menambah lagi? Oke, Mbak Askia. Betul.
Apabila betul, rahasia juga betul. Allah tidak menyukai orang-orang yang pamer. Oke? Allah hanya menerima amal baik kita dengan niat ikhlas. Ikhlas itu niat, tujuannya hanya satu. Kita berbuat baik itu hanya kepada Allah, bukan pada selain Allah. Karena orang tua takut dimarahi, karena takut sama bapak ibu guru, takut dihukum juga. Nah, ini kita akan mengerjakan tugas. Kalian akan mengerjakan tugas sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi, sesuai dengan karakter gaya belajar kalian. Oke, lanjut. Menilah anak yatim seperti bermain bersama. Berarti poster ini berisi tentang pesan surat dari penampilan dari kelompok 3. Yuk, silakan dikomentari. Bagaimana? Gambarnya sangat bagus, Bu. Terus gambarnya bagus. Ada lagi? Punya pesannya. Banyak pesannya. Pesan apa kira-kira? Pesan yatim. Pesan isi dari surat Al-Ma'un. Banyak sekali ya. Ya. Pesan apa saja ini? Bagus gambarnya, Bu. Sayangnya anak yatim. Terus apa lagi? Anak Jasa anak yatim. Terus apa lagi? Bagi kebaikan. Menemani anak yatim. Oke. Gambarnya bagus. Terus isinya juga sesuai, geng? Sesuai dengan surat Al-Ma'un. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan. Kami dari kelompok 2 auditori ingin membacakan puisi berjudul Zaman Menyerah. Anak yatim piatu tak pernah bersuara, berkali-kali dipukul, tak pernah tergoda. Hidup kekurangan dan sengsara, tak ada yang peduli. Di saat yang paling gelap, tak ada yang mengenal. Tapi tak pernah dia menyerah untuk terus berjuang. Meski hujan deras mengguyur, tak pernah terlihat mengeluh. Karena dia tahu di balik semua ini Tuhan selalu ada, memberikan kekuatan Untuk selalu berdiri walau semua orang pergi, dia tidak akan sendiri. Tuhan selalu mengiringinya setiap hari, memberinya harapan untuk mencapai kebahagiaan di masa mendatang. Hasil pengerjaan dari kelompok 2 tentang puisi yang mereka tulis serta penampilan mereka, cara membaca puisinya. Silakan dikomentari. Ayo. Oke, bagus. Gambarannya bagus, geng. Penjelasannya, artinya juga cerah.
adalah anak yatim piatu tak pernah bersuara, berkali-kali dipukul tak pernah tergoda. Dia posisi sebagai anak yatim tapi dia tidak pernah bergoda. Gitu ya, sesuai deh dengan isi surat Al-Maun ya tentang anak yatim ya. Oke, kasih tepuk tangan. Saat siang hari, Hendra sedang bermain di teras rumahnya. Dia berusaha menghilangkan kesedihannya karena 2 minggu lalu ayahnya telah meninggal. Beberapa saat kemudian datanglah Abid. Kapan kamu sudah lakukan di situ? Abid, aku sedang bermain itu. Apa kamu ingin bermain bersamaku? Baik, aku mau main sama teman-temanku yang di sana. Karena kamu miskin. Terlihatlah wajah Hendra yang murung. Kemudian datanglah Ratu yang menasehati. Abid, kamu tidak boleh seperti itu. Kamu tidak boleh mengejek Hendra. Kamu ingatkan pelajaran PAI kemarin. Allah meminta kita untuk menyayangi anak yatim, bukan malah menghakiminya. Wajah Abid langsung terlihat muram. Ayo, Abid, sekarang kamu meminta maaf. Mengenai apa yang sudah aku lakukan di hadapanmu. Abid, ayo bermain sama-sama. Akhirnya mereka bertiga bermain bersama. Ya, bagus penampilannya. Kasih tepuk tangan. Silahkan dikomentari. Bagaimana? Bagus Bu, tapi ada beberapa yang belum hayati. Sudah bagus tadi ya. Tapi ada beberapa yang tidak senyum. Belajar ngumpet lek pas wae. Marah. Wae tertawa ya, tertawa. Gitu ya, tapi ya, nanti ya. Apa? Tapi sudah bagus semuanya. Gitu ya. Terus selain itu ada lagi komentar yang lain. Dramanya bagus dan sudah sesuai dengan isi surat Al-Maun. Namanya sudah bagus, sudah sesuai deh dengan isi surat Mas Radin. Ngapain Mas Radin tadi? Menasehati. Tak boleh seperti itu lagi. Ini hanya sebuah drama. Bagus ya? Kasih tepuk tangan. Di pembelajaran pada hari ini, ayo kita simpulkan. Kita tadi belajar tentang isi surat Al-Maun. Kira-kira tadi menjelaskan tentang apa? Orang yang membagi anak yatim. Terus apa lagi? Tidak memberi makan orang miskin. Tidak memberi makan orang miskin. Orang yang terhadap sholat. Orang yang lalai terhadap sholat. Orang yang berbuat riya. Orang yang berbuat ria. Dan memberikan bantuan. Menghargai anak yatim. Tidak memberi makan orang miskin. Lalai terhadap sholat. Orang yang berbuat ria. Dan memberikan bantuan. Semua itu termasuk ciri-ciri apa? Surat Al-Maun. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri pendusta agama. Pendusta berarti berbohong dengan agamanya. Oke? Katanya kalau menjadi orang Islam itu harus saling berbagi, diajarkan berbagi dengan yang lain. Tapi kenyataannya tidak mau. Kenyataannya pelit. Kenyataannya ria, pamer, sombong. Itu berarti dia sama saja membohongi agamanya, tidak sesuai dengan ajaran agama. Itu deh kesimpulannya. Terus yang kalian rasakan pada pembelajaran kali ini gimana rasanya? Heboh, Bu. Heboh, seru, senang, kompak ya tadi ya. Kompak dalam apa tadi? Dalam mempresentasikan. Terus dalam apa lagi tadi? Membuat, menulis, menggambar. Terus apa tadi yang kamu lakukan? Itu perayaan itu berarti ngapain? Ya, heboh tadi. Ada apanya tadi? Yang tadi ya, drama. Dramanya heboh tentang anak yatim. Itu tapi hanya sebuah drama saja. Nggak usah dimasukkan ke dalam hati deh. Masih terang deh, nggak apa-apa ya. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat.
Waalaikumsalam.